Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video pembelajaran yang membahas tentang kegiatan ekonomi yang ada di tema 2 kelas 7 kurikulum Merdeka. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 subbahasan yang saling berkaitan, yaitu yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua yaitu kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Secara singkat, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa. Setelah kegiatan produksi, selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir yaitu adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang sudah dibeli dari distributor. Nah, kegiatan ekonomi pasti akan selalu melibatkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Apabila ada salah satu dari ketiga kegiatan tersebut tidak ada di dalam kegiatan ekonomi, maka perekonomian tidak akan dapat berjalan dengan baik. Begitulah penjelasan singkat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Berikutnya ada produksi. Produksi adalah proses mengubah input, bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan lain-lain menjadi output produk atau jasa yang memiliki nilai lebih. Sederhananya, produksi adalah kegiatan menciptakan sesuatu yang baru atau menambah nilai pada sesuatu yang sudah ada. Contoh produksi yang terdapat di Banjarmasin ialah kain sasirangan, yang mana kain sasirangan yang semulanya polos berwarna putih diberi motif dan diberi pewarna untuk menambah nilai jual dan budaya. Ada beberapa langkah cara untuk memproduksi kain sasirangan, yaitu yang pertama adalah pemilihan bahan baku kain sasirangan berupa kain putih polos. Setelah itu, yang kedua ada yang namanya pembuatan motif dengan cara mengikat kain sasirangan. Motif kain sasirangan tidak sembarangan. Ada motif yang memiliki nilai dan budaya. Setelah itu, kain sasirangan diberi pewarna sesuai dengan pola dan warna yang dipilih. Setelah itu, kain sasirangan dijemur sampai kering dan setelah kering siap untuk didistribusikan. Itulah produksi dari kain sasirangan. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir. Jadi distribusi merupakan komponen kunci dalam rantai pasokan yang menghubungkan titik produksi dengan titik konsumsi. Distribusi melibatkan serangkaian aktivitas dan keputusan yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersedia bagi konsumen pada waktu, tempat, dan bentuk yang tepat. Jadi distribusi ini memiliki beberapa tujuan penting dalam sistem ekonomi dan bisnis, yaitu memastikan ketersediaan produk, pemerataan produk. Distribusi bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersedia secara merata di berbagai lokasi geografis, termasuk daerah keseluruhan. Kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi, optimalisasi transportasi dengan menggabungkan pengiriman dan mengoptimalkan rute, biaya transportasi per unit produk dapat dikurangi. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Penetrasi pasar baru, membantu produsen memasuki pasar baru tanpa harus membangun infrastruktur distribusi sendiri dari awal. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan konsumen. Terdapat kenyamanan, yaitu membuat produk mudah diakses oleh konsumen di lokasi yang nyaman bagi mereka. Contoh dari distribusi yaitu pada saat saya membeli ke perusahaan A, terus saya menjual kembali dengan harga yang tinggi. Yang selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok yang untuk menggunakan atau menghabiskan nilai guna dari suatu barang atau jasa. Jadi secara singkat atau secara sederhananya, konsumsi adalah proses di mana kita menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Kemudian ada jenis-jenis konsumsi. Yang pertama itu konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok kita sendiri. Ya, maksudnya konsumsi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Kemudian konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Jadi konsumsi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kita mengenai pakaian dan juga perlengkapan lainnya. Kemudian ada konsumsi untuk memenuhi kebutuhan papan. Maksudnya yang tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal kita. Kemudian yang terakhir, konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan interaksi sosial dan juga pengakuan dari orang lain. Kemudian ada konsumsi untuk memenuhi kebutuhan prestige.
Jadi yang maksud konsumsi untuk memenuhi kebutuhan plastik ini adalah untuk menunjukkan status sosial dan juga kekayaan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsumsi adalah hal yang kita lakukan setiap hari. Tapi tahukah kamu ada beberapa tujuan kenapa kita melakukan konsumsi? Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan yang ketiga adalah menunjukkan status sosial seseorang. Yang keempat adalah investasi. Yang kelima adalah ekspresi diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang. Yang pertama adalah pendapatan. Nah, semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan seseorang untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua adalah harga. Tentu saja harga barang dan jasa akan mempengaruhi keputusan kita untuk membeli itu. Yang ketiga adalah preferensi. Selera dan kesukaan setiap individu akan menentukan barang apa yang dipilih untuk dikonsumsi. Dan yang keempat adalah iklan dan promosi. Iklan sangat berpengaruh. Ini sering membuat kita tertarik dan akhirnya membeli sesuatu. Dan yang kelima adalah pendapatan nasional, kesejahteraan ekonomi suatu negara. Juga ikut berperan dalam daya beli masyarakat. Oke, jadi contoh konsumsi di Banjarmasin adalah pembelian seserangan. Jadi biasanya orang-orang yang ada di Banjarmasin ataupun orang-orang luar biasanya membeli kain seserangan. Itu berada di kampung seserangan. Nah, dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya yang membahas mengenai kegiatan ekonomi, capaian pembelajaran pada tema ini adalah memahami cara masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam konteks lokal. Tujuan pembelajaran pada pembahasan tema ini yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dalam kegiatan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengklasifikasikan contoh-contoh dari kegiatan perekonomian yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis dampak dari kegiatan perekonomian terhadap pemenuhan kebutuhan hidup di daerah sekitarnya. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.